Di hari perayaan pernikahan keduaku, di depan ratusan tamu, adik kandungku sendiri merebut mikrofon. Sambil menangis, ia mengumumkan sedang mengandung anak dari suamiku. Dia menatapku, menunggu aku hancur. Tapi aku justru tertawa terbahak-bahak. Karena hanya aku yang tahu rahasia terbesar suamiku, rahasia yang akan mengubah kemenangan mereka menjadi neraka. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit malam itu seolah ikut merayakan. Taburan bintang berkilauan di atas hamparan taman luas di belakang rumah megah itu. Ratusan lampu temaram digantung di antara pepohonan, memancarkan cahaya keemasan yang hangat, jatuh di atas wajah-wajah bahagia para tamu undangan. Aroma mawar dan sedap malam menguar lembut, berbaur dengan wangi aneka hidangan mewah yang tertata rapi di meja-meja panjang. Musik yang mengalun syahdu menjadi latar sempurna untuk malam perayaan ulang tahun pernikahan kedua Vera dan Haikal. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna hingga terasa seperti adegan dalam sebuah film romantis. Vera, sang nyonya rumah, adalah bintang utama malam itu. Gaun sutra berwarna merah menyala membalut tubuhnya dengan anggun dan berani, seolah menjadi penanda atas apa yang akan terjadi malam ini. Warna gaun itu begitu kontras dengan suasana yang lembut, menarik setiap pasang mata padanya. Rambutnya disanggul modern, menampakkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian tipis, hadiah dari Haikal setahun lalu. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Senyum yang telah ia latih selama 2 tahun terakhir. Senyum yang mampu menyembunyikan badai di dalam hatinya. Ia menyapa setiap tamu dengan ramah, menanyakan kabar mereka, tertawa pada lelucon yang dilontarkan, dan menerima pujian dengan anggukan sopan. Vera, kamu beruntung sekali memiliki Haikal, kata seorang teman lama. Kalian benar-benar pasangan idaman. Vera hanya tersenyum lebih lebar. Terima kasih, aku memang sangat beruntung, jawabnya, suaranya terdengar tulus di telinga semua orang, kecuali di telinganya sendiri. Di sebelahnya, Haikal berdiri tegap dan gagah dalam setelan jas hitam yang dijahit khusus. Ia adalah pangeran dalam dongeng ini. Tampan, karismatik, dan sukses. Tangannya tak pernah jauh dari pinggang Vera. Sesekali ia membisikkan sesuatu yang membuat Vera tertawa kecil. Sebuah pertunjukan kemesraan yang sukses menipu semua mata yang memandang. Mereka adalah definisi dari kebahagiaan, panutan bagi banyak pasangan muda yang hadir. Tak ada yang tahu, genggaman tangan Haikal di pinggangnya terasa dingin, dan bisikannya hanyalah skrip kosong yang telah mereka hafal di luar kepala. Gaun merahnya seakan menjadi perisai, memberinya kekuatan untuk menjalani malam penuh kepalsuan ini. Di antara keramaian, Sinta, adik kandung Vera, bergerak lincah. Ia mengenakan gaun biru muda yang membuatnya tampak begitu polos dan manis. Sebuah pilihan warna yang ironis jika dibandingkan dengan niat busuk di hatinya. Ia sibuk membantu memastikan semua berjalan lancar, menawarkan minuman kepada tamu, atau sekadar bercengkerama dengan senyum malu-malu. Bagi banyak orang, Sinta adalah adik yang suportif, selalu ada untuk kakaknya. Namun, Vera bisa melihat kilatan aneh di mata adiknya setiap kali Sinta menatap Haikal. Kilatan yang sama seperti yang ia lihat beberapa bulan terakhir. Kilatan ambisi dan kemenangan yang tersembunyi di balik topeng keluguan. Vera menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Malam ini akan menjadi malam yang panjang. Ia tahu Sinta dan Haikal merencanakan sesuatu. Ia bisa merasakannya dari cara mereka saling curi pandang saat mengira Vera tidak memperhatikan. Mereka pikir Vera buta. Mereka pikir Vera adalah wanita lemah yang bisa dihancurkan dengan mudah. Mereka salah besar. Selama 2 tahun pernikahan yang hampa ini, Vera tidak hanya belajar bersabar, ia juga belajar menjadi pengamat yang ulung. Ia mengumpulkan kepingan-kepingan pengkhianatan mereka, menyusunnya dalam diam, dan menunggu saat yang tepat untuk membalikan papan permainan. Acara demi acara berlangsung meriah. Ada kata sambutan dari ayah Vera, yang memuji Haikal sebagai menantu terbaik yang pernah ia harapkan. Ada pemutaran video singkat berisi kumpulan foto mesra Vera dan Haikal dari awal pernikahan hingga sekarang, diiringi lagu cinta yang menyentuh. Banyak tamu wanita yang menyeka sudut mata mereka, terharu. Vera ikut bertepuk tangan, hatinya terasa beku. Foto-foto itu adalah kebohongan. Senyum di dalamnya adalah kepalsuan. Di balik setiap potret liburan romantis itu, ada malam-malam panjang yang ia habiskan sendirian di kamar, sementara Haikal beralasan ada pekerjaan mendadak. Ada pertengkaran-pertengkaran sunyi yang tak pernah didengar siapapun. Dan yang paling menyakitkan, ada harapan yang perlahan-lahan mati. Harapan untuk memiliki seorang anak,
harapan yang dirampas oleh rahasia terbesar yang Haikal sembunyikan darinya. Haikal, suaminya yang sempurna, pria yang dipuja semua orang, ternyata tidak bisa memberinya keturunan. Sebuah fakta medis yang dingin dan tak terbantahkan, yang Vera temukan sendiri secara tidak sengaja setahun yang lalu. Sejak saat itu, pernikahan mereka hanya menjadi sebuah panggung sandiwara. Puncak acara pun tiba. Sebuah kue pernikahan megah setinggi 5 tingkat didorong ke tengah taman. Lilin-lilin dinyalakan, menciptakan suasana yang semakin romantis. Vera dan Haikal berdiri berdampingan, pisau kue sudah ada di tangan mereka. Semua tamu berkumpul, ponsel mereka terangkat, siap mengabadikan momen itu. Sebelum kita potong kuenya, Haikal berkata melalui mikrofon, suaranya dalam dan menawan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada istri saya tercinta, Vera. 2 tahun ini adalah tahun-tahun terindah dalam hidup saya. Aku mencintaimu, sayang. Para tamu bertepuk tangan riuh. Vera hanya tersenyum, memainkan perannya dengan sempurna. Saat mereka bersiap untuk mengiris lapisan pertama kue, sebuah tangan menghentikan mereka. Itu tangan Sinta. Tunggu, Kak, Mas Haikal, serunya dengan suara yang dibuat-buat manja. Ada satu hadiah lagi untuk perayaan malam ini. Semua mata kini tertuju pada Sinta. Ia melangkah maju, merebut mikrofon dari tangan Haikal dengan gerakan yang terlihat spontan namun jelas direncanakan. Haikal menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara panik dan antisipasi. Vera tetap diam, wajahnya tenang, menanti bom waktu itu meledak. Sinta menarik napas, tangannya yang satu dengan sengaja diletakkan di atas perutnya yang masih rata. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, sebuah pertunjukan drama yang luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini. Ucapnya terbata-bata, membuat suasana menjadi tegang. Selama ini aku menyimpan sebuah rahasia. Sebuah anugerah yang seharusnya membawa kebahagiaan. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang larut dalam rasa penasaran. Lalu, dengan suara yang lebih keras dan jelas, ia menatap lurus ke arah Vera. Tatapannya penuh dengan racun kemenangan. Aku sedang mengandung. Dan ayah dari anak yang kukandung adalah suamimu, Haikal. Dunia seolah berhenti berputar. Hening seketika. Alunan musik jazz yang tadinya syahdu mendadak terasa seperti raungan sumbang yang mengiris telinga sebelum akhirnya benar-benar mati. Ratusan pasang mata yang tadinya menatap penuh kekaguman, kini berubah menjadi tatapan kaget, tidak percaya, dan kebingungan. Pengumuman Sinta menggantung di udara malam yang sejuk, terasa berat dan menyesakkan. Para tamu saling berpandangan, berbisik pelan, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Adik kandung merebut suami kakaknya, dan mengumumkannya di pesta ulang tahun pernikahan mereka? Ini lebih dramatis dari sinetron manapun. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Fokus semua orang tertuju pada 3 orang di tengah panggung drama itu. Sinta berdiri dengan dagu terangkat, air mata buayanya masih mengalir, namun matanya menyeratkan kemenangan mutlak. Ia menatap Vera, menunggu reaksi yang ia harapkan. Ia ingin melihat kakaknya menjerit, menangis histeris, pingsan, atau mungkin menyerangnya seperti orang gila. Ia ingin melihat Vera hancur berkeping-keping di hadapan semua orang. Di sebelah Sinta, Haikal berdiri mematung. Wajahnya yang tadinya tampan dan penuh pesona, kini pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Skenario ini jelas di luar kendalinya. Mungkin ia setuju untuk mengakui hubungan gelap mereka, tetapi ia tidak pernah menyangka Sinta akan melakukannya dengan cara sebombastis ini. Matanya melirik ke arah Vera dengan cemas, lalu beralih ke wajah para tamu penting dan kolega bisnisnya. Ia bisa melihat reputasinya yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun mulai retak dan hancur hanya dalam hitungan detik. Semua mata kini tertuju pada Vera, sang korban dalam balutan gaun merah darah. Semua orang menunggunya runtuh. Mereka menyiapkan diri untuk menyaksikan sebuah tragedi, sebuah kehancuran seorang wanita yang dunianya baru saja dijungkir balikan. Tapi, Vera tidak melakukan apapun yang mereka harapkan. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Wajahnya tetap tenang, bahkan terkesan dingin. Ia menatap Sinta, lalu beralih menatap Haikal. Pandangannya tajam, seolah menelanjangi jiwa mereka berdua. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bibir Vera yang tadinya terkatup rapat, perlahan mulai melengkung ke atas. Bukan senyum sedih atau senyum getir, melainkan sebuah senyuman geli. Kemudian, tawa kecil lolos dari bibirnya. Awalnya pelan, seperti suara lonceng tertiup angin. Namun, tawa itu semakin lama semakin keras, semakin nyaring,
hingga akhirnya meledak menjadi tawa terbahak-bahak yang menggema di seluruh taman. Vera tertawa sampai tubuhnya terguncang, sampai ia harus memegangi perutnya. Gaun merahnya seakan bergetar mengikuti irama tawanya yang penuh kuasa. Air mata bahkan keluar dari sudut matanya, bukan karena kesedihan, tetapi karena ia benar-benar merasa geli. Tawa itu begitu lepas, begitu penuh kemenangan, dan begitu menakutkan bagi mereka yang mendengarnya. Semua orang terperangah. Mereka mengira Vera sudah kehilangan akal sehatnya karena syok. Sinta dan Haikal adalah yang paling terkejut. Tawa Vera bukanlah reaksi yang mereka antisipasi. Tawa itu menghancurkan momen kemenangan Sinta dan mengubahnya menjadi badut di tengah panggung yang ia ciptakan sendiri. Tawa itu membuat Haikal merasa seperti orang bodoh yang tertangkap basah. Di tengah kebingungan masal itu, Vera berhenti tertawa. Ia menyeka air mata di sudut matanya dengan ujung jarinya, gerakannya begitu anggun dan tenang. Ia kemudian melakukan hal yang lebih aneh lagi. Ia bertepuk tangan. Bukan tepukan panik atau marah, melainkan tepukan pelan dan apresiatif, seolah ia baru saja menyaksikan sebuah pertunjukan teater yang sangat bagus. Seluruh perhatian kembali terpusat padanya. Suasana menjadi semakin tegang. Vera mengambil mikrofon yang tergeletak di meja kue. Ia menatap adiknya, lalu menatap pria yang masih sah menjadi suaminya. Senyum sinis terukir di wajahnya yang cantik. "Selamat," katanya dengan suara yang jelas dan mantap, tanpa sedikit pun getar. "Kalian berdua benar-benar aktor dan aktris terbaik. Drama yang luar biasa. Aku harus mengakuinya, aku hampir terkesan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Tapi sayang sekali, kalian salah memilih panggung dan salah memilih penonton." Vera mengalihkan pandangannya, menyapu seluruh tamu yang masih membeku di tempat mereka. "Kalian semua pasti bingung," lanjutnya. "Kalian pasti berpikir aku sudah gila. Tapi percayalah, aku tidak pernah merasa sewaras ini sepanjang hidupku." Ia kembali menatap Sinta dan Haikal. Tatapannya kini berubah menjadi dingin seperti es. "Sinta, adikku tersayang, kamu bilang kamu mengandung anak Haikal." Sinta mengangguk ragu, kepercayaan dirinya mulai goyah. "Dan kamu, Haikal, suamiku, kamu menghamili adikku sendiri." Haikal tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya terasa keluh. Vera tersenyum lagi, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Itu cerita yang sangat menyentuh. Tapi ada satu lubang besar dalam cerita dongeng kalian. Satu rahasia kecil yang kalian tidak tahu. Ia mengambil jeda yang dramatis, membuat jantung semua orang berdebar kencang. Ia menikmati setiap detik dari momen ini, momen yang telah ia tunggu selama berbulan-bulan. Inilah panggungnya. Inilah waktunya untuk membalikkan keadaan. Dengan suara yang lantang dan menusuk, ia menjatuhkan bomnya. "Karena aku tahu satu rahasia besar yang kalian tidak tahu, Haikal mandul." Pernyataan Vera jatuh seperti sebilah pedang tajam di tengah keheningan, membelah malam menjadi dua bagian, sebelum kebenaran dan sesudahnya. Kata mandul menggema tanpa suara, namun gaungnya lebih keras dari ledakan apapun. Kata itu menyerang langsung ke jantung harga diri Haikal, merobek topeng kesempurnaan yang selama ini ia kenakan. Untuk sesaat, tak ada yang bergerak. Para tamu menahan napas, mata mereka berpindah-pindah dari wajah Vera yang tenang, ke wajah Haikal yang mulai memerah karena amarah dan malu, lalu ke wajah Sinta yang pias dan kebingungan. Dongeng indah malam itu telah resmi berubah menjadi sebuah drama pengadilan yang brutal, dan semua orang yang hadir adalah jurinya. Haikal adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Amarah mengalahkan rasa malunya. "Bohong!" teriaknya, suaranya serak dan pecah. "Itu semua bohong. Jangan dengarkan dia. Dia sudah gila. Dia mengarang semua ini karena cemburu." Haikal menunjuk Vera dengan jari gemetar, matanya memancarkan kebencian murni. Ia mencoba merebut kembali kendali, mencoba meyakinkan para penonton bahwa Vera hanyalah seorang istri histeris yang tidak bisa menerima kenyataan. "Dia tidak bisa memberiku anak, jadi dia menuduhku yang tidak-tidak. Ini fitnah." Sinta, di sisi lain, tampak benar-benar tersesat. Logikanya kacau. Selama ini ia begitu yakin. Haikal telah meyakinkannya. Mereka telah bersama, dan kini ia hamil. Bagaimana mungkin Haikal mandul? Apakah Vera hanya menggertak untuk menyelamatkan mukanya? Atau, apakah Haikal juga telah membohonginya? Benih keraguan yang paling beracun mulai tumbuh di hatinya. Ia menatap Haikal yang sedang mengamuk, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pria kuat yang ia dambakan, melainkan seorang pengecut yang panik. Jika Vera benar, maka seluruh rencananya, pengorbanannya, dan aib yang kini ia tanggung, semuanya sia-sia. Ia mengandung anak pria lain,
Sementara pria yang ia bela mati-matian ternyata tak lebih dari seorang penipu. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Ia ingin membela Haikal, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Vera sama sekali tidak terpengaruh oleh amukan Haikal. Ia sudah menduga reaksi ini. Ia tahu Haikal akan menyangkalnya sampai akhir. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia berjalan perlahan ke arah meja kecil tempat ia meletakkan tas tangannya. Setiap langkahnya terasa berat dan penuh makna. Gaun merahnya menyapu lantai dengan anggun, kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Semua mata mengikutinya. Ia membuka tasnya, dan tanpa terburu-buru, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia tidak langsung membukanya. Ia memegang amplop itu, mengangkatnya sedikit agar semua orang bisa melihat. Ia kembali berjalan ke tengah panggung, berdiri beberapa langkah di depan Haikal dan Sinta. "Kamu bilang aku berbohong, Haikal?" tanya Vera dengan suara rendah namun terdengar jelas di seluruh penjuru taman berkat mikrofon yang masih menyala. "Kamu bilang aku mengarang cerita? Baiklah. Mari kita lihat seberapa jauh karanganku ini bisa bertahan." Ia tidak membuka amplop itu untuk diperlihatkan kepada kerumunan. Itu bukan gayanya. Kerumunan hanya butuh gosip, bukan bukti. Sasarannya lebih spesifik, lebih menyakitkan. Ia berjalan melewati Haikal, mengabaikan tatapan membunuh dari suaminya, dan langsung menuju tempat kedua orang tua mereka duduk membatu. Ayah dan ibu Vera, serta kedua orang tua Haikal. Wajah-wajah yang tadinya penuh senyum bangga, kini tegang dan penuh aib. Vera berhenti di depan ayahnya. "Ayah," katanya lembut. "Selama ini ayah selalu bertanya kapan aku akan memberimu cucu." Ayah selalu memuji Haikal sebagai menantu yang sempurna. Kemudian ia beralih ke mertuanya. "Ayah, ibu, maafkan Vera jika malam ini menjadi malam yang memalukan. Tapi kebohongan ini sudah berjalan terlalu lama." Dengan tangan yang mantap, ia membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Bukan hanya selembar kertas, melainkan 3 bundel dokumen terpisah. "Ini bukan karangan," jelas Vera kepada mereka, suaranya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di barisan terdepan. "Ini adalah hasil pemeriksaan medis lengkap dari 3 laboratorium yang berbeda di 3 kota yang berbeda. 1 di Jakarta, 1 di Singapura, dan 1 lagi di Penang. Semuanya aku lakukan diam-diam setahun terakhir ini." Ia menyerahkan bundel pertama kepada ayahnya. Ia memberikan yang kedua kepada ayah mertuanya. Wajah kedua pria parubaya itu menegang saat membaca kata-kata yang tertera di bagian paling atas kertas. Mereka mungkin bukan dokter, tetapi istilah medis seperti azoospermia, dan kesimpulan akhir yang dicetak tebal dengan kata infertilitas permanen, tidak memerlukan gelar medis untuk dipahami. Rahang ayah Vera mengeras, urat-urat di lehernya menonjol. Ayah Haikal tampak seolah baru saja dihantam godam, napasnya tersengal. Para ibu hanya bisa menutup mulut mereka dengan tangan, mata mereka berkaca-kaca menahan malu dan syok. Fondasi kebohongan itu telah retak. Bukti fisik yang dingin dan tak terbantahkan kini berada di tangan para tetua keluarga. Amukan Haikal yang tadi berapi-api kini terdengar seperti rengekan anak kecil yang kehilangan relevansi. Ia mencoba mendekat. "Ayah, itu palsu. Vera pasti memalsukannya." Tapi tak ada yang mendengarkannya lagi. Kepercayaan telah hancur. Ayah Vera bangkit berdiri. Tubuhnya yang tinggi tegap kini memancarkan aura kemarahan yang luar biasa. Ia tidak menatap Vera. Ia berjalan melewati putrinya, langsung menuju Haikal. Setiap langkahnya berat. "Palsu katamu?" desisnya, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. "Kamu pikir putriku punya waktu dan tenaga untuk memalsukan dokumen dari 3 rumah sakit internasional yang berbeda?" Ia berhenti tepat di depan Haikal, menatap menantunya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Selama ini aku membelamu. Aku menganggapmu sebagai putraku sendiri. Tapi kamu membohongi kami semua." Ayah Vera kemudian berbalik, tatapannya kini jatuh pada putrinya yang lain, Sinta, yang gemetar ketakutan. Ayahnya mendekat, kini tatapannya lebih menyakitkan daripada kemarahan. Itu adalah tatapan seorang ayah yang hatinya hancur. "Dan kamu, Sinta," katanya pelan. "Jika semua ini benar, jika Haikal memang tidak bisa memiliki anak." Ia berhenti, membiarkan pertanyaan mengerikan itu menggantung di udara. "Jelaskan ini, Haikal. Jelaskan siapa ayah dari anak itu sebenarnya, karena anakku Sinta jelas-jelas telah menidurimu." Pertanyaan itu bukan lagi ditujukan untuk membela Vera, melainkan untuk menuntut kebenaran baru yang lebih kotor. Tekanan kini berpindah sepenuhnya. Dari Vera, sang istri yang dituduh gila, menjadi Sinta, sang adik yang kini harus menjelaskan siapa pria yang telah menghamilinya. Dunia Sinta dan Haikal tidak lagi retak,
tapi mulai runtuh. Pesta yang tadinya gemerlap kini berakhir dalam kekacauan yang sunyi. Para tamu undangan membubarkan diri dengan cepat dan canggung. Tak ada lagi ucapan selamat. Hanya bisik-bisik dan tatapan kasihan yang ditujukan kepada keluarga yang baru saja aibnya terbongkar di depan umum. Taman yang indah dengan hiasan lampu keemasan kini terasa seperti arena gladiator yang baru saja menyaksikan pertarungan berdarah. Sisa-sisa makanan mewah dan gelas-gelas anggur yang ditinggalkan begitu saja, menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah keluarga terpandang. Di tengah kehampaan itu, hanya keluarga inti yang tersisa. Vera, Haikal, Sinta, dan kedua pasang orang tua mereka. Mereka berdiri dalam lingkaran canggung, dipisahkan oleh jurang pengkhianatan dan kebohongan. Ayah Vera, yang telah mengambil alih komando, menatap Haikal dan Sinta dengan dingin. Malam itu, sebuah keputusan yang tak bisa dibantah telah dibuat. Ini bukan lagi tentang cinta atau pernikahan. Ini tentang mengendalikan kerusakan dan menjaga sisa-sisa kehormatan keluarga. Kalian berdua akan tinggal bersama, kata ayah Vera dengan suara tegas dan final. Kalian yang memulai kekacauan ini, kalian yang harus menanggung akibatnya bersama-sama. Permohonan dari ibu mereka agar keputusan itu dipertimbangkan kembali tidak digubris. Bagi para ayah, ini adalah satu-satunya hukuman yang setimpal. Haikal dan Sinta harus hidup dengan pilihan mereka, dipaksa untuk saling menatap wajah pengkhianat setiap hari. Mereka tidak akan diizinkan menikmati kemewahan yang biasa mereka dapatkan. Sebuah rumah kecil milik keluarga di pinggiran kota, yang biasanya disewakan, telah disiapkan untuk menjadi penjara mereka. Rumah itu sederhana, jauh dari kemewahan rumah utama Haikal dan Vera. Dindingnya bercat putih pudar, perabotannya tua dan seadanya. Tempat itu bersih, namun terasa dingin dan menyesakkan. Di sanalah neraka dunia bagi Haikal dan Sinta dimulai. Hari pertama mereka di rumah itu dihabiskan dalam keheningan yang mencekik. Mereka membongkar beberapa barang bawaan mereka di kamar yang terpisah, menghindari kontak mata, seolah-olah orang lain adalah sumber dari semua malapetaka. Namun, keheningan itu tak bertahan lama. Malam harinya, badai itu pecah. Ini semua salahmu, bentak Haikal, menendang sebuah kursi kayu hingga terbalik. Jika saja kamu tidak berdrama murahan di pesta itu, semua ini tidak akan terjadi. Rencanamu bodoh. Sinta, yang rasa takutnya kini telah bercampur dengan amarah, balas berteriak. Salahku? Kamu yang membohongiku. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang akan meninggalkan Vera untukku. Dan yang terpenting, kamu tidak pernah bilang kalau kamu itu mandul. Kata, mandul, itu ia ucapkan dengan penekanan, sebuah serangan balasan ke harga diri Haikal yang sudah terluka. Pertengkaran itu menjadi ritual harian mereka. Tak ada lagi bisikan mesra atau janji-janji manis. Yang ada hanyalah teriakan, hinaan, dan saling menyalahkan. Cinta buta yang pernah mereka rasakan terkelupas lapis demi lapis, menampakkan wujud aslinya, sebuah perselingkuhan yang didasari oleh nafsu dan keserakahan. Haikal, yang telah kehilangan segalanya, reputasi, kepercayaan keluarga, dan akses ke kekayaannya, berubah menjadi pria yang penuh amarah dan kepahitan. Ia melampiaskan semua frustrasinya pada Sinta. Obsesi terbesarnya kini hanya satu, mencari tahu siapa ayah biologis dari anak yang dikandung Sinta. Jawab aku, Sinta, kamu tidur dengan siapa lagi selain aku? Tanyanya setiap hari, setiap jam, seperti kaset rusak. Ia memeriksa ponsel Sinta, membatasi gerak-geriknya, mengubah rumah kecil itu menjadi sangkar yang sesungguhnya. Sinta hidup dalam mimpi buruk. Pria yang ia puja telah berubah menjadi monsternya. Ia terjebak. Keluarganya telah membuangnya. Ayah dan ibunya hanya sesekali menelepon, itu pun hanya untuk memberinya nasihat dingin agar ia menanggung akibat perbuatannya. Ia merindukan kehidupannya yang nyaman, merindukan perhatian dan kasih sayang kakaknya yang tulus. Sesuatu yang baru ia sadari nilainya setelah ia hancurkan sendiri. Perutnya yang mulai sedikit membuncit terasa bukan lagi sebagai sebuah anugerah atau senjata kemenangan, melainkan sebagai sebuah bom waktu yang terus berdetak, siap menghancurkan sisa-sisa hidupnya. Sementara Haikal dan Sinta membusuk dalam sangkar dosa yang mereka ciptakan, Vera bergerak maju dengan langkah yang mantap dan terencana. Ia tidak membuang waktu untuk meratapi pengkhianatan mereka. Kesedihan itu sudah ia proses setahun yang lalu, saat ia pertama kali menemukan bukti kemandulan Haikal dan mulai mencurigai hubungan gelapnya dengan Sinta. Kini adalah waktunya untuk bertindak. Seminggu setelah malam pesta yang kacau itu, Vera mendatangi sebuah firma hukum terkemuka di pusat kota. Ia duduk dengan tenang di hadapan seorang pengacara wanita yang terkenal cerdas dan tak kenal ampun. Dengan rapi, Vera meletakkan semua bukti di atas meja. 3 hasil tes medis Haikal,
foto-foto mesra Haikal dan Sinta yang ia kumpulkan dari berbagai sumber, dan catatan keuangan yang menunjukkan bagaimana Haikal telah menyembunyikan sebagian aset bersama mereka. Saya ingin mengajukan gugatan cerai, kata Vera dengan suara yang tegas. Tapi bukan hanya perceraian biasa. Pengacara itu mengangkat alisnya, tertarik. Saya ingin menuntutnya atas dasar penipuan dalam pernikahan, lanjut Vera. Dia menikahi saya tanpa pernah memberitahu kondisi medisnya yang membuatnya tidak bisa memiliki anak, sesuatu yang ia tahu sangat saya inginkan. Dia membiarkan saya menjalani berbagai macam tes kesuburan yang melelahkan selama setahun pertama pernikahan kami, seolah-olah masalahnya ada pada saya. Itu adalah kekejaman mental dan penipuan yang terencana. Pengacara itu tersenyum tipis. Ia suka klien seperti Vera. Cerdas, punya bukti kuat, dan punya tujuan yang jelas. Ini kasus yang sangat kuat, Bu Vera, katanya. Hari itu juga, surat gugatan cerai resmi disusun. Surat itu tidak hanya menuntut pembagian harta gonogini, tetapi juga ganti rugi atas kerugian moral dan penipuan yang telah dilakukan Haikal. Surat itu adalah deklarasi perang. Vera tidak hanya ingin lepas dari Haikal, ia ingin memastikan Haikal tidak punya apa-apa lagi yang tersisa. Serangan hukum ini adalah babak baru dalam pembalasannya, sebuah serangan presisi yang akan menghantam fondasi keuangan Haikal yang sudah goyah. Saat surat panggilan pengadilan itu sampai di rumah kecil tempat Haikal dan Sinta terkurung, Haikal tahu bahwa neraka yang ia alami baru saja dimulai. Surat gugatan cerai itu tiba di suatu sore yang panas dan lembab, diantar oleh seorang kurir ke rumah kecil yang kini menjadi penjara bagi Haikal. Surat itu bukan sekadar pemberitahuan akhir dari sebuah pernikahan, melainkan sebuah naskah tebal yang merinci setiap dosa dan kebohongannya, diterjemahkan ke dalam bahasa hukum yang dingin dan mematikan. Haikal membacanya dengan tangan gemetar, bukan karena sedih, tetapi karena amarah dan rasa panik yang mencekik. Setiap halaman adalah serangan. Tuntutan pembagian aset, tuduhan perselingkuhan, dan yang paling berbahaya, gugatan atas penipuan dalam pernikahan. Vera, istrinya yang selama ini ia anggap penurut dan bisa dikendalikan, telah melancarkan serangan total ke jantung pertahanannya, uang dan reputasi. Haikal meremehkan Vera. Kesalahan fatal yang baru ia sadari sekarang. Ia selalu menganggap Vera hanya sebagai pajangan yang cantik, pelengkap kesuksesannya. Ia lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa di tahun-tahun awal perusahaan rintisannya, Vera lah yang bekerja di belakang layar. Vera, dengan latar belakang ekonomi dan ketajamannya dalam melihat peluang, yang merancang proposal bisnis awal mereka. Vera yang menggunakan koneksi keluarganya untuk memperkenalkan Haikal pada investor pertamanya. Vera yang mengatur pembukuan dengan cermat, memastikan setiap rupiah tercatat dengan baik. Haikal adalah wajah perusahaan, sang pembicara yang karismatik. Tapi Vera adalah otaknya, arsitek tak terlihat yang membangun fondasi kerajaan itu. Dan kini, sang arsitek datang untuk menuntut haknya dan merobohkan bangunan yang telah ia ciptakan. Langkah pertama Vera adalah yang paling telak. Melalui pengacaranya, ia berhasil mendapatkan perintah pembekuan sementara atas seluruh aset bersama mereka. Ini adalah prosedur standar dalam kasus perceraian dengan sengketa aset yang rumit, namun dampaknya bagi Haikal sangat menghancurkan. Saat ia mencoba mentransfer sejumlah besar uang untuk membayar pengacaranya sendiri, transaksi itu ditolak. Kartu kredit platinumnya tidak lagi berfungsi. Aksesnya ke pundi-pundi kekayaan yang selama ini menjadi sumber kekuasaannya, tiba-tiba terputus. Ia terperangkap, tak berdaya secara finansial. Ia menelepon manajer banknya, berteriak-teriak marah, namun jawaban yang ia terima tetap sama, perintah pengadilan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Haikal merasa miskin dan tidak berkuasa. Sementara serangan hukum berjalan, Vera melancarkan serangan kedua di medan yang berbeda, medan sosial. Ia tidak perlu berteriak atau menyebar fitnah. Ia hanya perlu memainkan perannya sebagai korban dengan sempurna. Suatu siang, ia mengatur pertemuan makan siang dengan Ibu Rina, istri dari Pak Suryo, investor utama dan mitra bisnis terpenting Haikal. Di sebuah restoran mewah yang tenang, Vera muncul dengan penampilan yang sengaja dibuat sedikit rapuh. Riasannya tipis, matanya tampak sembab, seolah ia baru saja menangis semalaman. Vera, sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Ibu Rina dengan nada prihatin. Gosip tentang pesta malam itu sudah menyebar luas, namun mendengar langsung dari sumbernya adalah hal lain. Vera tersenyum getir. Aku akan baik-baik saja, Tante, jawabnya pelan. Hanya saja, semuanya terjadi begitu cepat. Selama 1 jam berikutnya, Vera menceritakan versinya. Sebuah cerita yang dirangkai dengan hati-hati, penuh dengan jeda dramatis dan isak tangis yang tertahan. Ia tidak menyebutkan kemandulan Haikal,
itu adalah kartu trufnya untuk pengadilan. Ia hanya fokus pada pengkhianatan yang ia alami. Aku tidak pernah menyangka, Tante. Haikal, pria yang kucintai, dan Sinta, adikku sendiri. Aku merasa bodoh sekali, katanya sambil menyeka sudut matanya. Dan yang paling membuatku hancur, Sinta sekarang hamil. Tapi setelah semua terbongkar, ternyata anak itu bukan anak Haikal. Aku tidak tahu siapa ayahnya. Sinta tidak mau mengaku. Aku malu sekali, Tante. Reputasi keluarga kami hancur. Setiap kata adalah tusukan yang terencana. Dengan menyebut bahwa anak itu bukan anak Haikal, Vera secara tidak langsung menggambarkan betapa kacaunya situasi pribadi Haikal. Ia berselingkuh dengan adik iparnya, yang ternyata juga berselingkuh dengan pria lain. Ini bukan lagi sekadar skandal perselingkuhan. Ini adalah cerminan dari karakter yang lemah, tidak stabil, dan tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Ibu Rina mendengarkan dengan saksama, wajahnya menunjukkan simpati yang mendalam, namun di balik matanya, otaknya bekerja. Ia adalah istri seorang pebisnis ulung, ia tahu betul bahwa integritas personal adalah segalanya di dunia bisnis. Malam itu, ia menceritakan semuanya kepada suaminya, Pak Suryo. Benih keraguan yang ditanam Vera mulai tumbuh subur di benak sang investor. Apakah pria yang kehidupan pribadinya sekacau ini bisa dipercaya untuk mengelola proyek bernilai triliunan rupiah? Reputasi Haikal mulai tergerus. Di klub golf, di pertemuan bisnis, di arisan sosial, ia menjadi bahan pembicaraan. Dulu dipuja sebagai panutan, kini ia menjadi contoh yang memalukan. Beberapa mitra bisnis mulai menjaga jarak. Teleponnya yang dulu tak pernah berhenti berdering, kini menjadi sunyi. Undangan-undangan ke acara-acara penting berhenti datang. Ia menjadi paria, dikucilkan dari lingkaran elit yang pernah menjadi dunianya. Pukulan terakhir datang 2 minggu kemudian. Haikal sedang duduk di ruang tamu rumah kecilnya yang pengap, menatap tumpukan tagihan yang tidak bisa ia bayar, ketika ponselnya berdering. Nama Pak Suryo tertera di layar. Secercah harapan muncul di hatinya. Halo, Pak Suryo. Sapanya, mencoba terdengar normal. Maaf, Haikal, suara di seberang terdengar dingin dan profesional. Saya menelepon untuk memberitahu bahwa Dewan Direksi kami telah mengambil keputusan. Setelah meninjau ulang berbagai faktor risiko, kami memutuskan untuk menarik diri dari proyek pengembangan properti yang kita rencanakan. Jantung Haikal seolah berhenti berdetak. Apa? Tapi kenapa? Pak, semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Ini bukan soal rencana, Haikal. Ini soal kepercayaan, jawab Pak Suryo tegas. Kami merasa ada kekurangan kepercayaan pada integritas personal pimpinan proyek. Kami tidak bisa mempertaruhkan investasi sebesar itu pada seseorang yang tidak bisa mengelola urusan pribadinya sendiri dengan baik. Keputusan kami sudah final. Klik. Telepon ditutup. Haikal menatap ponsel di tangannya dengan nanar. Proyek itu adalah segalanya. Proyek itu adalah satu-satunya harapannya untuk bangkit kembali. Dan kini, proyek itu lenyap. Kerajaan bisnis yang ia bangun dengan susah payah di atas fondasi yang diletakkan Vera, kini telah runtuh menjadi debu. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia menatap ke sekeliling ruangan yang suram itu, lalu pandangannya jatuh pada Sinta yang sedang duduk di sofa, menatapnya dengan takut. Di mata Haikal, Sinta bukan lagi kekasih gelapnya, melainkan simbol dari semua kehancurannya. Kehancuran finansial mengubah atmosfer di rumah kecil itu dari sekadar penjara, menjadi kuali bertekanan tinggi yang siap meledak. Haikal yang dulu arogan kini berubah menjadi pria yang getir dan penuh paranoia. Setiap sudut rumah terasa sempit. Setiap detik yang berlalu terasa menyiksa. Tanpa uang dan kekuasaan, ia bukan siapa-siapa. Dan dalam kehampaannya, ia hanya punya satu target untuk disalahkan atas semua nasib buruknya, Sinta. Pertengkaran mereka kini tidak lagi hanya soal pengkhianatan di masa lalu, tetapi juga tentang keputusasaan di masa sekarang. Gara-gara kamu. Gara-gara kebodohanmu, raung Haikal hampir setiap hari. Sinta hanya bisa meringkuk diam, terlalu takut untuk membalas. Ia tahu, membalas hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia hidup dalam ketakutan konstan, terisolasi dari dunia luar. Vera, di sisi lain, tahu bahwa menghancurkan Haikal secara finansial dan hukum hanyalah separuh dari pembalasan. Ia ingin mereka hancur secara psikologis. Ia ingin mereka saling menghancurkan dari dalam. Untuk melakukannya, ia tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Ia hanya perlu menanam sebuah benih di tempat yang tepat, dan membiarkannya tumbuh. Kesempatan itu datang saat ia, tidak sengaja, bertemu dengan Tika di sebuah kafe. Tika adalah seorang kenalan lama, teman dari beberapa teman,
yang terkenal sebagai penyebar gosip nomor satu di lingkaran pergaulan mereka. Mulutnya lebih cepat dari berita online manapun. Vera menyapanya dengan hangat, mengajaknya duduk semeja, dan memesankannya kopi. Mereka mengobrol tentang hal-hal ringan, sebelum akhirnya Tika tak bisa menahan diri. Vera, aku dengar soal Yah, kamu tahulah, katanya dengan nada prihatin yang palsu. Aku turut sedih ya. Pasti berat sekali. Vera memasang ekspresi paling sedih yang bisa ia ciptakan. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Tik, desahnya. Bagian terberatnya bukan pengkhianatan Haikal, tapi melihat adikku sendiri, Sinta. Aku khawatir sekali padanya. Tika langsung mencondongkan tubuhnya, siap menerima informasi eksklusif. Khawatir kenapa? Aku kasihan padanya, lanjut Vera, suaranya bergetar. Dia terjebak di situasi yang sulit. Dia hamil, dan aku tahu Haikal terus-menerus menekan siapa ayah dari bayi itu. Aku hanya teringat sesuatu. Vera berhenti, seolah ragu untuk melanjutkan. Ingat apa, Ver? Cerita saja, desak Tika. Vera menatap Tika dengan tatapan ragu. Aku tidak seharusnya mengatakan ini. Tapi, aku ingat beberapa bulan yang lalu, sekitar waktu Sinta pasti hamil, aku beberapa kali melihatnya makan siang dengan Riko. Kamu tahu kan, Riko mantan pacarnya yang dulu? Nama itu sengaja ia jatuhkan seperti batu kecil ke dalam kolam yang tenang. Aku tidak berpikir apa-apa waktu itu, kuanggap mereka hanya berteman. Tapi sekarang, dengan semua yang terjadi, aku hanya bisa berdoa semoga Riko mau bertanggung jawab dan tidak meninggalkan Sinta sendirian. Kasihan keponakanku nanti. Vera mengatakannya dengan nada penuh kekhawatiran seorang kakak. Sebuah pertunjukan akting yang sempurna. Ia tahu Tika akan menelan informasi itu mentah-mentah. Benar saja, Tika langsung menyambarnya. Riko? Mantannya yang kerja serabutan itu? Ya ampun, Vera. Misi selesai. Vera segera pamit dengan alasan ada janji lain, meninggalkan Tika dengan gosip terpanas tahun ini. Racun itu telah dilepaskan ke aliran darah sosial mereka. Hanya tinggal menunggu waktu hingga sampai ke telinga Haikal. Tidak butuh waktu lama. Kurang dari seminggu, cerita itu sampai ke salah satu sepupu Haikal, yang kemudian meneleponnya dengan niat memberi informasi. Kal, aku dengar dari teman, katanya Sinta dulu sering jalan sama mantannya, si Riko itu. Kamu tahu soal ini? Pertanyaan itu seperti percikan api di gudang mesiu pikiran Haikal. Riko. Nama itu terasa familiar. Pria kurus yang dulu sering menjemput Sinta sebelum Sinta memutuskan hubungan, karena Riko dianggap tidak punya masa depan. Haikal langsung diserang amarah cemburu yang irasional. Selama ini ia hanya punya kecurigaan yang abstrak. Kini kecurigaannya punya nama dan wajah. Paranoia mengambil alih sepenuhnya. Malam itu, ia menunggu Sinta tertidur. Kemudian, seperti pencuri, ia mulai menggeledah barang-barang Sinta yang tidak banyak. Ia membuka laci, membongkar isi tas tangan, mencari apapun yang bisa menghubungkan Sinta dengan Riko. Ia membuka laptop tua Sinta, menyalakan ponselnya, dan mulai menggulir riwayat media sosial Sinta berbulan-bulan ke belakang. Matanya menelusuri setiap foto, setiap komentar, setiap like. Setelah hampir 2 jam mencari, ia menemukannya. Sebuah foto lama di akun Instagram Sinta, dari sekitar 8 bulan yang lalu. Foto secangkir kopi di sebuah kafe. Tidak ada yang aneh. Namun di kolom komentar, ada satu komentar dari akun bernama Riko_Jatmiko. Komentar itu sederhana, kopinya enak, obrolannya lebih enak lagi. Kapan-kapan kita ulang ya? Sinta membalasnya dengan emoji tersenyum. Bagi orang normal, itu hanyalah interaksi biasa antar teman lama. Tapi bagi Haikal yang pikirannya sudah diracuni oleh kecurigaan, komentar itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah bukti perselingkuhan di belakangnya. Di matanya, emoji tersenyum itu adalah tanda persetujuan untuk sebuah pertemuan rahasia. Ia merasa dikhianati 2 kali. Tidak hanya oleh Vera, tetapi juga oleh Sinta, wanita yang menjadi penyebab kehancurannya. Ia merasa menjadi pria paling bodoh di dunia. Ia membangunkan Sinta dengan kasar, mengguncang bahunya hingga Sinta terperanjat kaget. Bangun, bentaknya. Ia menyodorkan layar ponsel itu ke depan wajah Sinta. Jelaskan ini. Sinta yang masih mengantuk mencoba memfokuskan pandangannya. Ini hanya komentar dari Riko, temanku. Ada apa? Teman? Haikal tertawa sinis. Tawa yang terdengar menakutkan di keheningan malam. Jangan bodohi aku, Sinta. Aku tahu semuanya. Bayi itu anak Riko, kan?
Jawab jujur. Kamu berselingkuh di belakangku dengan mantanmu yang tidak berguna itu. Ironi dari tuduhannya sama sekali tidak terpikir olehnya. Ia, seorang peselingkuh, kini menuduh pasangan selingkuhnya telah berselingkuh. Sinta menatapnya dengan ngeri, menyadari tingkat paranoia Haikal. Kamu gila, Haikal? Itu tidak benar, sanggahnya. Tapi penyangkalan Sinta hanya semakin meyakinkan Haikal. Baginya, itu adalah bukti kebohongan. Benih keraguan yang ditanam Vera telah tumbuh menjadi pohon kebencian yang kokoh, dan akarnya kini telah merobek dan menghancurkan satu-satunya ikatan yang tersisa di antara dua orang pendosa itu. Kepercayaan di antara mereka telah mati total. Rumah kecil itu telah berubah menjadi neraka sunyi. Tuduhan Haikal tentang Riko tidak menguap begitu saja. Tuduhan itu mengendap di udara, menjadi racun yang meracuni setiap napas yang mereka hirup. Pertengkaran mereka tidak lagi meledak-ledak, melainkan berubah menjadi perang dingin yang jauh lebih mengerikan. Haikal akan menatap Sinta dengan kebencian murni, tatapan seorang pria yang merasa harga dirinya telah diinjak-injak sampai ke titik terendah. Ia tidak hanya dikhianati oleh istrinya, ia merasa telah ditipu mentah-mentah oleh selingkuhannya sendiri. Ironi bahwa dialah yang memulai perselingkuhan itu, sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya yang sudah dipenuhi amarah dan rasa malu. Setiap gerakan Sinta diawasi. Setiap kali Sinta memegang ponselnya yang layarnya sudah retak, Haikal akan langsung merebutnya, memeriksa panggilan dan pesan terakhir dengan tatapan curiga seorang interrogator. Tentu saja, tidak ada apa-apa di sana. Sinta tidak punya siapa-siapa lagi untuk dihubungi. Sinta hidup seperti hantu di rumah itu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar yang sempit, menatap dinding kosong, perutnya yang semakin membesar terasa seperti beban yang menariknya semakin dalam ke jurang keputusasaan. Rasa cinta yang dulu pernah ia rasakan untuk Haikal telah lama mati, berganti menjadi rasa takut dan benci. Ia membenci Haikal karena telah mengubahnya menjadi seperti ini. Ia membenci dirinya sendiri karena begitu bodoh dan serakah. Mimpinya untuk hidup mewah sebagai nyonya Haikal telah menguap, digantikan oleh kenyataan pahit. Terkurung bersama pria bangkrut yang membencinya. Ia mencoba menghubungi ibunya beberapa kali, menangis di telepon, memohon untuk diizinkan pulang. Jawaban ibunya selalu sama, dingin dan penuh kekecewaan. Kamu sudah memilih jalan hidupmu, Sinta. Selesaikan masalahmu sendiri dengan Haikal. Jangan membuat ayahmu semakin marah. Pintu dari keluarganya telah tertutup rapat. Ia benar-benar sendirian. Dalam puncak keputusasaannya, sebuah ide gila terlintas di benaknya. Jika Haikal begitu terobsesi dengan Riko, mungkin Riko adalah satu-satunya jalan keluar. Bukan karena ia mengharapkan Riko akan menerimanya kembali. Ia tahu itu mustahil. Tapi mungkin, jika ia bisa mendapatkan pengakuan dari Riko bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka, Haikal akan berhenti menyiksanya. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia diam-diam membeli kartu SIM baru saat Haikal sedang pergi entah kemana. Ia memasangnya di ponsel tuanya, jantungnya berdebar kencang. Ia menemukan nomor Riko dari seorang teman lama dan mengirimkan pesan singkat. Riko, ini aku Sinta. Aku butuh bantuanmu. Balasan datang beberapa jam kemudian, singkat dan dingin. Aku tidak mau berurusan denganmu. Hati Sinta mencelos, tapi ia tidak menyerah. Ia menelepon nomor itu. Setelah beberapa kali mencoba, Riko akhirnya mengangkatnya. Mau apa lagi kamu? Bentak suara di seberang. Sinta menangis. Riko, tolong. Haikal menuduhku berselingkuh denganmu. Dia pikir anak ini anakmu. Tolong katakan padanya itu tidak benar. Terdengar tawa sinis dari seberang. Tidak benar katamu? Sinta, Sinta. Kamu lupa malam itu? Setelah kamu putuskan aku, kamu datang padaku sambil menangis, bilang kamu menyesal. Lalu apa yang terjadi? Kamu tidur denganku, dan seminggu kemudian kamu menghilang dan aku dengar kamu dekat dengan bos kaya itu. Dunia Sinta seakan runtuh untuk kedua kalinya. Ia memang pernah kembali pada Riko di saat-saat lemahnya, tepat sebelum ia memantapkan hati untuk mengejar Haikal. Ia telah melupakan malam itu, atau lebih tepatnya, sengaja menghapusnya dari ingatan karena tidak sesuai dengan rencananya. Ia tidak pernah menyangka malam itu akan membuahkan hasil. Jadi anak ini? Jangan sebut-sebut aku, potong Riko dengan cepat. Itu urusanmu. Kamu yang memilih mengejar pria kaya itu, sekarang tanggung sendiri akibatnya. Jangan pernah hubungi aku lagi. Telepon dimatikan. Sinta terduduk lemas di lantai, ponsel terlepas dari genggamannya. Kebenaran itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Haikal benar. Tuduhan gilanya, paranoianya, ternyata adalah sebuah kebenaran yang tidak disengaja.
Anak yang ia kandung, yang ia gunakan sebagai senjata untuk menghancurkan pernikahan kakaknya, ternyata adalah anak dari pria yang telah ia campakan. Ironi ini begitu kejam, begitu menyakitkan, hingga ia hanya bisa tertawa kosong diselingi isak tangis. Di titik terendah dalam hidupnya, ketika semua pintu telah tertutup dan semua harapan telah padam, hanya ada satu nama yang tersisa. Satu-satunya orang yang mungkin bisa mengakhiri penderitaan ini, meskipun dengan cara yang paling memalukan. Vera, kakaknya. Dengan sisa-sisa tenaga dan keberanian yang ia miliki, Sinta membuat keputusan. Ia harus menemui Vera. Ia menunggu hingga Haikal pergi keesokan harinya, lalu ia menyelinap keluar dari rumah itu seperti seorang buronan. Ia tidak punya uang untuk taksi, jadi ia berjalan kaki cukup jauh sebelum akhirnya menumpang angkutan umum yang panas dan sesak. Perjalanan itu terasa seperti sebuah prosesi penebusan dosa. Membawanya melewati jalan-jalan yang dulu sering ia lewati dengan mobil mewah Haikal, kini ia lalui sebagai seorang gelandangan. Vera tidak lagi tinggal di rumah megah mereka. Ia kini menyewa sebuah apartemen sederhana namun bersih dan nyaman di pusat kota. Sinta berdiri di depan pintu apartemen itu selama hampir 15 menit, ragu-ragu. Ia malu, ia takut, tetapi ia lebih takut lagi untuk kembali ke neraka bersama Haikal. Akhirnya, ia memberanikan diri mengetuk pintu. Pintu terbuka. Vera berdiri di sana, menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak terkejut, seolah sudah menduga kedatangan adiknya. Masuk, kata Vera singkat. Sinta melangkah masuk ke dalam apartemen yang terasa begitu damai, kontras dengan kekacauan dalam hidupnya. Tanpa sanggup berkata apa-apa lagi, Sinta langsung berlutut di lantai, memeluk kaki kakaknya sambil menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, Kak, maafkan aku. Isaknya berulang kali. Vera tidak bergerak. Ia membiarkan adiknya menangis, membiarkannya mengeluarkan semua penyesalan dan keputusasaannya. Setelah tangis Sinta mereda, barulah Vera berbicara. Berdiri, Sinta. Ceritakan semuanya. Sambil duduk di sofa, dengan suara yang terbata-bata, Sinta mengakui segalanya. Ia menceritakan bagaimana rasa irinya pada kehidupan Vera telah membutakannya. Ia mengakui bahwa ia dan Haikal telah merencanakan semuanya. Ia mengakui bagaimana Haikal menyiksanya setiap hari. Dan akhirnya, ia sampai pada pengakuan terbesar. Anak ini bukan anak Haikal. Kak, isaknya. Haikal benar. Ayah dari bayi ini adalah Riko. Ia menceritakan malam kelemahannya bersama Riko, dan bagaimana ia dengan licik menggunakan kehamilan itu untuk menjebak Haikal, karena Haikal adalah target yang jauh lebih menguntungkan. Vera mendengarkan semua itu dengan ketenangan yang luar biasa. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga kasihan. Wajahnya adalah topeng es yang dingin. Setelah Sinta selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Sinta menatap kakaknya dengan penuh harap, berharap ada sedikit belas kasihan di sana. Aku mohon, Kak, tolong aku. Aku tidak tahan lagi hidup dengan Haikal. Aku akan melakukan apa saja, mohon Sinta. Vera menatap adiknya yang kini hancur lebur di hadapannya. Ia melihat puncak dari semua rencananya telah tercapai. Ini adalah senjata pamungkas yang ia butuhkan. Ia akhirnya tersenyum, senyum tipis yang membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Pengampunan? Kamu akan mendapatkannya, kata Vera pelan. Tapi setelah kamu mengakui semua ini di depan ayah, ibu, dan seluruh keluarga Haikal. Vera mengambil jeda, menatap lurus ke mata Sinta yang penuh ketakutan. Tentu saja, aku akan merekamnya. Vera tidak membuang waktu. Seperti seorang jenderal yang mempersiapkan serangan terakhir, ia mengatur segalanya dengan presisi yang dingin. Keesokan harinya, ia menelepon kedua orang tuanya dan mertuanya. Dengan suara yang dibuat terdengar berat dan penuh keprihatinan, ia meminta diadakannya sebuah pertemuan keluarga. Ada perkembangan baru yang sangat penting mengenai Sinta dan Haikal, katanya kepada mereka. Ini menyangkut kehormatan kita semua. Kita harus bertemu dan menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Para orang tua, yang sudah lelah dengan skandal yang tak berkesudahan ini, langsung setuju. Mereka hanya ingin drama ini segera berakhir. Vera juga menelepon Haikal, memberitahunya bahwa pertemuan ini wajib ia hadiri karena menyangkut masa depannya dan juga Sinta. Haikal, yang penasaran sekaligus cemas, setuju untuk datang. Lokasi pertemuan bukanlah di rumah keluarga yang penuh kenangan, melainkan di sebuah ruang rapat di kantor pengacara Vera. Pilihan lokasi ini sangat strategis. Ruangan itu terasa formal, dingin, dan netral, menghilangkan segala kehangatan emosional dan mengubah pertemuan keluarga ini menjadi sebuah sidang tidak resmi. Dindingnya berwarna abu-abu, mejanya panjang dan terbuat dari kayu gelap,
dan udaranya terasa berat. Satu persatu, para tokoh dalam drama ini tiba. Ayah dan ibu Vera datang dengan wajah tegang. Diikuti oleh orang tua Haikal yang tampak lelah dan menua dalam beberapa minggu terakhir. Haikal datang sendirian, penampilannya kusut, tidak lagi mencerminkan citra pengusaha sukses yang dulu ia sandang. Terakhir, Vera datang bersama Sinta. Sinta berjalan dengan kepala tertunduk, perutnya yang buncit terlihat jelas, wajahnya pucat seperti kertas. Ia tampak seperti seorang terpidana yang berjalan menuju tiang gantungan. Mereka semua duduk mengelilingi meja panjang itu, menciptakan suasana yang luar biasa canggung dan tegang. Vera duduk di kepala meja, di sebelah pengacaranya yang hanya bertindak sebagai pengamat. Ia memulai pertemuan itu tanpa basa-basi. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan suara tenang namun berwibawa. "Aku tahu ini berat untuk kita semua. Aku mengumpulkan kalian di sini karena ada sebuah kebenaran yang harus terungkap, agar kita semua bisa benar-benar melangkah maju." Ia kemudian menoleh ke arah Sinta. "Sinta," katanya, suaranya tidak mengandung ancaman, namun penuh dengan perintah yang tak terbantahkan. "Silakan. Ceritakan pada mereka apa yang sudah kamu ceritakan padaku kemarin." Semua mata kini tertuju pada Sinta. Ia gemetar, mengangkat kepalanya perlahan, menatap wajah-wajah kecewa dan marah di sekelilingnya. Ia melirik Vera, yang memberinya anggukan kecil yang dingin. Di atas meja, tepat di depan Vera, sebuah ponsel diletakkan dalam posisi berdiri, kameranya menyala dan merekam setiap detik momen itu. Sinta menarik napas panjang. Dengan suara serak dan diselingi isak tangis, ia mulai mengulangi pengakuannya. Semua ini salahku," bisiknya. Ia menceritakan semuanya dari awal. Tentang rasa irinya pada Vera, tentang bagaimana ia merayu Haikal, tentang rencana mereka untuk mengumumkan kehamilan di pesta ulang tahun pernikahan itu untuk menghancurkan Vera. Reaksi di ruangan itu beragam. Para ibu menitikkan air mata dalam diam. Para ayah mengepalkan tangan di bawah meja, rahang mereka mengeras. Haikal menatap Sinta dengan kebencian, seolah ingin mengatakan, "Kenapa kau ceritakan semua ini, bodoh?" Kemudian, Sinta sampai pada bagian terpenting. Dan kehamilan ini. Ia berhenti, tidak sanggup melanjutkan. "Lanjutkan, Sinta," kata Vera dengan tenang. Sinta menutup matanya. "Bayi yang kukandung, bukan anak Mas Haikal." Jika sebelumnya ruangan itu tegang, kini rasanya seperti semua oksigen telah tersedot keluar. Orang tua Haikal menatapnya dengan pandangan tak percaya campur lega, sementara orang tua Sinta tampak semakin hancur. Haikal sendiri hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah karena malu yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang suami yang tidak setia, bukan hanya seorang pria mandul, kini ia juga terbukti sebagai seorang pria bodoh yang telah ditipu habis-habisan. Ia menjadi bahan tertawaan dalam tragedinya sendiri. "Lalu anak siapa itu?" tanya ayah Vera dengan suara bergetar karena marah. Sinta terisak. "Anak Riko, mantan pacarku," cicitnya. Pengakuan itu adalah paku terakhir di peti mati kehormatannya. Semuanya kini terbongkar. Skandal yang tadinya hanya tentang perselingkuhan, kini menjadi sebuah jalinan kebohongan yang rumit dan menjijikan. Setelah pengakuan itu selesai, ayah Vera bangkit berdiri. Ia tidak lagi menatap Haikal atau Sinta. Ia menatap Vera. "Vera, ayah minta maaf. Kami seharusnya lebih mempercayaimu." Kemudian, ia berbalik dan berjalan ke arah Sinta. "Dan kamu," katanya, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Kamu bukan lagi anakku. Kamu telah mencoreng nama keluarga ini dengan aib yang tidak akan pernah bisa dihapus. Jangan pernah kembali ke rumah. Jangan pernah lagi menganggap kami sebagai orang tuamu." Keputusan itu final. Ibu mereka menangis histeris, namun tidak berani membantah suaminya. Orang tua Haikal juga bangkit, menarik putra mereka untuk segera pergi dari tempat itu, seolah ingin lari dari aib menantu yang gagal dan putra yang memalukan. Pertemuan itu bubar. Vera dengan tenang mematikan rekaman di ponselnya. File video berdurasi 15 menit itu adalah trofi kemenangannya, sebuah bukti absolut dari semua kebohongan mereka. Malam itu, Vera tidak menyebarkan video itu ke seluruh dunia. Ia terlalu cerdas untuk itu. Ia hanya mengirimkan video itu ke beberapa nomor di kontaknya. Seorang bibi dari pihak ibunya yang paling suka bergosip, seorang sepupu jauh dari keluarga Haikal, dan istri dari mantan rekan bisnis Haikal. Ia tahu, dalam waktu kurang dari 24 jam, cerita lengkapnya, dengan bukti rekaman sebagai penguat, akan menyebar ke seluruh lingkaran sosial mereka dengan kecepatan yang lebih efektif daripada berita viral manapun. Ini adalah serangan bedah yang presisi, bukan ledakan bom sembarangan. Babak terakhir dari penghancuran reputasi mereka telah dimulai.
Di luar gedung kantor pengacara, Sinta berdiri sendirian di trotoar yang ramai. Ayah dan ibunya telah pergi. Haikal berjalan ke arah yang berlawanan tanpa menoleh sedikit pun. Hujan mulai turun, membasahi pakaiannya. Ia, yang dulu bermimpi menjadi ratu, kini hanyalah seorang gelandangan hamil yang dibuang oleh semua orang, menatap kosong ke jalanan yang sibuk, tanpa tahu harus melangkah kemana. Video pengakuan Sinta menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Vera tidak perlu melakukannya sendiri. Ia hanya menyalakan korek api dan membiarkan para pembawa gosip menjadi angin yang mengobarkannya. Dalam beberapa hari, semua orang di lingkaran sosial mereka tahu cerita lengkapnya. Bukan lagi sekadar rumor perselingkuhan, melainkan sebuah fakta yang terperinci dan memalukan. Haikal bukan hanya mandul dan tidak setia, tetapi juga bodoh. Sinta bukan hanya perebut suami kakaknya, tetapi juga seorang penipu licik yang dihamili oleh pria lain. Mereka berdua menjadi bahan tertawaan, kisah peringatan yang dibicarakan dengan nada jijik di setiap pertemuan. Kehancuran sosial mereka kini menjadi total dan tak terhindarkan. Bagi Haikal, neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan reputasi yang hancur lebur dan rekening bank yang kosong, ia menjadi racun di dunia bisnis. Tak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya. Namanya sudah masuk daftar hitam. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya, berharap ada yang mau memberinya kesempatan. Namun panggilannya tidak dijawab atau ia hanya menerima penolakan halus. Kebanggaan yang selama ini menjadi bahan bakarnya kini telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan yang pahit. Ia terpaksa menjual satu-satunya aset yang tersisa atas namanya, sebuah jam tangan mewah, untuk menyewa kamar kos sempit di daerah padat penduduk. Kamar itu berukuran 3 kali 4 meter, dengan dinding yang catnya mengelupas dan bau lembab yang menusuk hidung. Jendelanya menghadap langsung ke tembok bangunan lain, membuatnya selalu gelap dan pengap. Ia tidur di atas kasur busa tipis, berbagi kamar mandi dengan penghuni kos lainnya. Setiap pagi, ia terbangun bukan oleh sinar matahari, melainkan oleh suara bising lalu lintas dan pertengkaran tetangga. Ini adalah kebalikan dari semua yang pernah ia miliki. Pria yang dulu hanya mau minum air mineral impor, kini harus merebus air keran. Pria yang dulu mengoleksi setelan jas mahal, kini hanya memiliki 3 kemeja lusuh yang ia cuci sendiri dengan tangan. Ia mendapatkan pekerjaan serabutan sebagai tenaga penjual produk asuransi, berjalan kaki di bawah terik matahari dari pintu ke pintu, menerima puluhan penolakan setiap hari. Wajahnya yang dulu tampan kini kuyu dan lelah, dipenuhi oleh kebencian pada dunia dan, yang paling utama, pada dirinya sendiri. Namun, penyesalannya bukanlah penyesalan atas perbuatannya. Ia menyesal karena ia gagal, karena ia tertangkap, karena ia kehilangan hartanya. Di benaknya, Vera adalah iblis yang merebut segalanya, dan Sinta adalah si bodoh yang menjadi pemicunya. Sementara itu, nasib Sinta jauh lebih buruk. Setelah diusir oleh ayahnya, ia benar-benar menjadi gelandangan. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa kamar motel murah selama beberapa hari hingga uangnya habis. Perutnya semakin besar, membuat tubuhnya terasa berat dan sakit. Tanpa dukungan keluarga, tanpa teman, ia benar-benar sendirian. Ia mencoba menghubungi Riko sekali lagi, berharap ada sedikit belas kasihan, namun nomornya sudah diblokir. Ia mendatangi alamat Riko, hanya untuk diusir oleh ibu Riko yang memakinya sebagai perempuan tidak tahu malu. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakan seorang wanita hamil tanpa pengalaman dan dengan reputasi yang buruk. Keputusasaan membawanya ke tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan. Ia tidur di emperan toko, makan dari belas kasihan orang, merasakan langsung kerasnya kehidupan jalanan. Rasa iri yang dulu ia rasakan pada Vera kini terasa begitu konyol. Ia baru menyadari betapa hangat dan amannya kehidupan yang telah ia hancurkan. Ia merindukan kamar tidurnya yang nyaman, masakan ibunya, bahkan omelan ayahnya. Ia merindukan kebaikan Vera, kebaikan yang ia balas dengan racun paling mematikan. Beberapa bulan berlalu. Suatu sore, takdir mempertemukan mereka kembali. Haikal, setelah seharian berjalan tanpa hasil, sedang duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan, makan nasi bungkus dengan lahap. Tiba-tiba matanya menangkap sesosok wanita hamil yang berjalan tertatih-tatih di seberang jalan. Wanita itu tampak kotor dan kelelahan. Awalnya ia tidak mengenali, namun saat wanita itu menoleh, ia terkejut. Itu Sinta. Perutnya sudah sangat besar, wajahnya tirus dan pucat. Haikal tidak merasakan iba. Yang ia rasakan hanyalah gelombang amarah yang membara. Ia menyeberang jalan, langkahnya cepat dan penuh emosi. Sinta, panggilnya dengan kasar. Sinta terperanjat, matanya membelalak ketakutan saat melihat Haikal. Lihat dirimu sekarang, desis Haikal,
Matanya menatap Sinta dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Dan lihat diriku. Kita berdua hancur. Dan ini semua karenamu dan anak haram yang kau bawa-bawa itu. Mas Haikal, tolong. Cicit Sinta. Tolong apa? Bentak Haikal. Kamu menghancurkan hidupku. Kamu pikir aku akan kasihan padamu? Seharusnya dari awal aku tidak pernah mempercayaimu, dasar perempuan licik. Haikal meludah ke tanah di dekat kaki Sinta sebelum akhirnya berbalik dan pergi, meninggalkannya menangis sendirian di tengah keramaian. Pertemuan itu adalah penegas akhir. Tak ada lagi sisa ikatan di antara mereka, hanya kebencian murni. Mereka adalah cermin dari kehancuran satu sama lain, neraka pribadi bagi satu sama lain. Dari kejauhan, Vera mendengar semua kabar ini. Terkadang dari ibunya yang menelepon sambil menangis, terkadang dari teman-teman yang melaporkannya dengan nada sensasional. Ia mendengarkan semua itu dengan hati yang tenang. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya sebuah perasaan bahwa keadilan telah menemukan jalannya. Mereka telah menggali lubang mereka sendiri, dan kini mereka telah jatuh ke dalamnya. Proses perceraiannya dengan Haikal berjalan lancar. Dengan semua bukti yang ia miliki, Haikal tidak punya kekuatan untuk melawan. Ia memenangkan kasus itu dengan telak. Puncak dari karma Sinta datang saat waktu persalinan tiba. Ia melahirkan sendirian di sebuah rumah sakit umum kelas 3 yang ramai dan bising. Tak ada suami yang menunggu dengan cemas, tak ada keluarga yang membawakan hadiah. Hanya ada rasa sakit yang luar biasa dan kesendirian yang menusuk. Ketika bayi laki-laki itu lahir dan diletakkan di dadanya, Sinta tidak merasakan kebahagiaan seperti yang ia bayangkan. Ia hanya menatap wajah mungil tak berdosa itu dan menangis. Bayi ini, yang seharusnya menjadi tiketnya menuju kemewahan, kini adalah pengingat abadi dari semua kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Ia memeluk bayinya erat, menangis tanpa suara di tengah riuh rendah bangsal rumah sakit, menghadapi masa depan yang gelap dan tanpa harapan. Inilah neraka dunianya, sebuah kehidupan yang harus ia jalani setiap hari dengan penyesalan sebagai teman satu-satunya. 1 tahun berlalu. Waktu, seperti sungai yang terus mengalir, telah membawa pergi puing-puing masa lalu yang menyakitkan dan menggantinya dengan pemandangan yang baru dan segar. Bagi Vera, 1 tahun ini adalah periode transformasi. Ia tidak lagi hidup dibayangi oleh pengkhianatan, melainkan bangkit sebagai arsitek dari takdirnya sendiri. Uang hasil penyelesaian perceraian yang ia menangkan dengan cerdas, ia gunakan bukan untuk berfoya-foya, melainkan sebagai modal untuk membangun kembali apa yang pernah menjadi miliknya secara tidak langsung. Ia mendirikan sebuah firma konsultan butik, sebuah bidang yang sangat ia kuasai. Dengan jaringan yang pernah ia bangun untuk Haikal dan otaknya yang cemerlang, bisnisnya berkembang pesat. Klien-klien lama yang dulu meremehkannya sebagai istri Haikal, kini datang padanya, mengakui kehebatannya yang sesungguhnya. Ia tidak lagi bekerja di belakang layar. Kini namanya terpampang di depan pintu kantornya yang elegan di salah satu gedung perkantoran paling prestisius di kota. Apartemen barunya adalah cerminan dari kehidupan barunya. Terletak di lantai atas dengan pemandangan kota yang menakjubkan, apartemen itu ditata dengan selera tinggi, memadukan gaya minimalis modern dengan sentuhan personal yang hangat. Tidak ada lagi foto-foto palsu di dinding, hanya ada karya seni yang ia sukai dan foto-foto perjalanannya ke berbagai tempat baru. Ini adalah istananya, sebuah ruang aman yang ia bangun dengan tangannya sendiri, untuk dirinya sendiri. Rutinitas paginya kini terasa damai. Ia akan bangun saat fajar, melakukan yoga di balkon sambil menatap kota yang perlahan terbangun, lalu menikmati secangkir kopi hitam sambil membaca berita bisnis. Ia bekerja keras, tetapi ia juga memastikan untuk menikmati hidup. Akhir pekan ia habiskan bersama teman-teman dekatnya, mencoba restoran baru, menonton pertunjukan teater, atau sekadar membaca buku di taman. Ia telah memaafkan. Bukan karena Haikal dan Sinta pantas mendapatkannya, tetapi karena ia menyadari bahwa kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk dibawa menuju masa depan. Memaafkan adalah caranya melepaskan rantai terakhir yang mengikatnya pada masa lalu. Pengkhianatan itu kini hanyalah sebuah bekas luka, bukan lagi luka yang menganga. Bekas luka itu adalah pengingat, bukan tentang rasa sakit, tetapi tentang ketahanan dan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Suatu sore, saat mobilnya berhenti di lampu merah, secara kebetulan ia melihat Haikal. Pria itu berdiri di depan sebuah ruko, mencoba menawarkan brosur kepada orang-orang yang lalu lalang, yang kebanyakan mengabaikannya. Ia mengenakan kemeja yang sama lusuhnya, seperti yang Vera dengar dari cerita-cerita. Tubuhnya lebih kurus, bahunya membungkuk, dan raut wajahnya dipenuhi kelelahan yang mendalam. Tak ada lagi sisa-sisa arogansi atau pesona yang dulu pernah memikat banyak orang. Vera menatapnya selama beberapa detik. Tak ada rasa benci, tak ada rasa kasihan, tak ada apa-apa.
Ia seperti melihat orang asing. Lampu berubah hijau, dan Vera melajukan mobilnya tanpa menoleh ke belakang lagi. Tentang Sinta, ia hanya mendengar kabar sekilas dari ibunya, yang sesekali masih menghubunginya dengan ragu-ragu. Ibunya bercerita bahwa Sinta tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, berjuang membesarkan putranya seorang diri. Ia bekerja sebagai buruh cuci panggilan, berpindah dari satu rumah ke rumah lain, mendapatkan upah yang pas-pasan untuk membeli susu dan makanan. Hukuman bagi mereka bukanlah kematian atau bencana yang dramatis, melainkan sebuah kehidupan panjang yang dipenuhi oleh mediokritas dan penyesalan abadi. Mereka mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan, ketiadaan. Suatu Senin pagi yang cerah. Vera sedang menikmati sarapannya di balkon, merencanakan agenda untuk minggu yang sibuk. Ponselnya, yang diletakkan di atas meja, berdering. Nomor yang tidak dikenal. Biasanya ia akan mengabaikannya, tetapi entah kenapa pagi itu ia memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo," sapanya. Terdengar suara berisik di seberang, lalu suara seorang wanita yang lemah dan penuh keraguan. "Kak Vera?" Jantung Vera berhenti berdetak sesaat. Ia langsung mengenali suara itu, meskipun kini terdengar sangat berbeda. Suara itu adalah suara Sinta. "Ini aku, Sinta," lanjut suara itu, terdengar putus asa. "Maaf mengganggumu, Kak. Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi." Terdengar suara tangisan bayi di latar belakang. "Anakku sakit, Kak. Aku tidak punya uang untuk membeli susu dan obatnya. Aku mohon sedikit saja, Kak. Aku janji akan menggantinya nanti." Vera terdiam. Di hadapannya, terhampar pemandangan kota yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Udara terasa segar, dan secangkir kopinya masih hangat. Di telinganya, terdengar suara dari masa lalunya yang kelam, mencoba menariknya kembali ke dalam drama dan penderitaan mereka. Ini adalah ujian terakhir. Sebuah pilihan antara belas kasihan dan kebebasan mutlak. Ia menarik napas dalam-dalam, hatinya tenang dan mantap. Ia telah membuat keputusannya jauh-jauh hari. Ia tidak akan membiarkan mereka mengusik kedamaian yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Dengan suara yang datar dan tanpa emosi, seperti suara operator telepon, Vera menjawab, "Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Ia tidak menunggu jawaban. Ia langsung menutup telepon itu. Jarinya kemudian dengan cepat menekan tombol, blokir. Selesai. Babak itu telah benar-benar berakhir. Ia meletakkan ponselnya kembali di meja dengan posisi layar menghadap ke bawah. Ia mengangkat cangkir kopinya, menyesapnya perlahan, merasakan kehangatan yang menjalar di tubuhnya. Ia menatap fajar yang baru di hadapannya, sebuah senyum tulus dan penuh kemenangan terukir di bibirnya untuk pertama kalinya. Ia bebas. Ia telah menang. Dan sebuah awal yang baru telah menantinya. 5 tahun telah berlalu. Waktu adalah pemahat yang sabar, yang perlahan-lahan mengikis tepi tajam dari kenangan pahit, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih halus, lebih pudar. Di panggung sebuah hotel bintang 5 yang megah, di hadapan ratusan pengusaha dan tokoh terkemuka, Vera berdiri di bawah sorotan lampu. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan senyumnya memancarkan kepercayaan diri yang tenang dan tak tergoyahkan. Di tangannya, ia memegang sebuah piala kristal yang berkilauan, penghargaan, pengusaha wanita paling inovatif tahun ini. Suara tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. 5 tahun yang lalu, di sebuah pesta di tamannya sendiri, ia adalah pusat perhatian karena sebuah skandal yang menghancurkan. Malam ini, ia kembali menjadi pusat perhatian, namun karena alasan yang sama sekali berbeda. Ia adalah simbol kesuksesan, ketahanan, dan kekuatan. "Saya belajar bahwa fondasi terkuat bukanlah yang dibangun di atas kesuksesan orang lain," katanya dalam pidato singkatnya, suaranya jernih dan mantap. "Melainkan fondasi yang kita bangun kembali dari puing-puing kegagalan kita sendiri. Terima kasih." Tepuk tangan kembali bergemuruh. Setelah acara selesai, ia dikelilingi oleh orang-orang yang ingin memberinya selamat. Di antara kerumunan itu, seorang pria jangkung dengan senyum hangat menghampirinya, membawakannya segelas air. "Pidato yang hebat," bisik Adrian, arsitek ternama yang telah menjadi pasangannya selama 2 tahun terakhir. Vera tersenyum, senyum yang tulus hingga ke matanya. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Adrian menggenggam tangannya. Genggaman yang terasa hangat, nyata, dan penuh dukungan. Tidak seperti genggaman dingin Haikal yang penuh kepura-puraan di masa lalu. Mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah pameran seni, 2 tahun setelah perceraian Vera. Adrian adalah pria yang tenang, matang, dan sama sekali tidak terintimidasi oleh kesuksesan atau masa lalu Vera.
Ia mencintai Vera karena kecerdasannya, kekuatannya, dan juga kerapuhannya yang jarang ia tunjukkan pada dunia. Hubungan mereka adalah pelabuhan yang damai setelah badai panjang. Perjalanan pulang di mobil terasa tenang. Mereka tidak banyak bicara, hanya menikmati kebersamaan dalam alunan musik klasik. Vera menatap keluar jendela, melihat gemerlap lampu kota yang berlalu. Pikirannya melayang. Hubungannya dengan orang tuanya telah pulih, meskipun butuh waktu. Ibunya adalah yang pertama meruntuhkan dinding keheningan, menelepon Vera sambil menangis setelah setahun penuh penyesalan. Ayahnya, dengan caranya yang kaku, menunjukkan rasa hormatnya dengan mulai meminta nasihat bisnis dari Vera. Mereka tidak pernah membicarakan Sinta lagi. Nama itu seolah telah dihapus dari buku keluarga mereka, sebuah luka yang terlalu dalam untuk disentuh kembali. Vera tidak lagi merasakan amarah saat memikirkan Haikal atau Sinta. Perasaan itu telah lama menguap, digantikan oleh kehampaan yang netral. Mereka bukan lagi monster dalam hidupnya, melainkan hanya hantu dari masa lalu, gema samar di ujung jalan yang panjang. Kisah mereka adalah bab yang telah ia tutup, kunci, dan arsipkan di bagian tergelap perpustakaan ingatannya. Di belahan kota yang lain, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, seorang pria berseragam satpam membuka gerbang sebuah kompleks pergudangan yang sepi. Pria itu adalah Haikal. Usianya belum genap 40 tahun. Namun rambutnya sudah mulai banyak beruban, dan punggungnya sedikit membungkuk karena lelah. Wajahnya yang dulu memesona kini dihiasi garis-garis kepahitan. Malam itu adalah malam yang sama seperti 1000 malam sebelumnya. Ia akan duduk di pos jaga yang sempit, minum kopi instan yang terlalu manis, dan menatap kegelapan selama 8 jam ke depan. Ini adalah hidupnya sekarang. Setelah gagal di semua pekerjaan yang membutuhkan interaksi sosial, pekerjaan sebagai satpam malam adalah satu-satunya yang bisa ia pertahankan. Pekerjaan ini memberinya kesunyian, yang sekaligus menjadi teman dan musuh terbesarnya. Dalam sunyi, ia punya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Ia akan memutar ulang hidupnya, adegan demi adegan, mencoba mencari di mana tepatnya ia salah belok. Jawabannya selalu sama, keserakahan. Keinginannya untuk memiliki segalanya telah membuatnya kehilangan segalanya. Beberapa hari yang lalu, saat sedang menunggu bus di halte yang ramai, ia melihatnya. Ia melihat Vera. Wanita itu keluar dari sebuah sedan hitam mewah, digandeng oleh seorang pria yang tampak berkelas. Vera tertawa, tawa lepas yang tidak pernah ia dengar selama mereka menikah. Ia tampak begitu bersinar, begitu hidup, begitu bahagia. Pemandangan itu seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Haikal. Bukan karena ia masih mencintai Vera. Cinta itu sudah lama mati. Tapi karena Vera adalah cerminan dari semua yang telah ia sia-siakan. Ia melihat dunia yang seharusnya menjadi miliknya, kini dinikmati oleh orang lain, sementara ia terjebak di dasar jurang yang ia gali sendiri. Ia cepat-cepat membuang muka, bersembunyi di balik rumunan, berharap Vera tidak melihatnya. Tentu saja Vera tidak melihatnya. Baginya, Haikal hanyalah satu dari jutaan wajah anonim di kota ini. Kesadaran itu, kesadaran bahwa ia telah menjadi tidak terlihat bagi wanita yang pernah memujanya, adalah hukumannya yang paling berat. Sementara itu, di sebuah gang sempit di pinggiran kota, Sinta baru saja selesai mencuci tumpukan piring terakhir di sebuah warung makan kecil. Upahnya malam itu cukup untuk membeli sebungkus nasi dan beberapa bungkus susu instan. Ia berjalan pulang melewati jalanan yang becek, tangannya menenteng kantong plastik dengan erat. Rumahnya adalah sebuah kamar kontrakan petak, satu ruangan yang berfungsi sebagai kamar tidur, dapur, dan ruang bermain. Di dalam, putranya yang berusia 5 tahun, Leo, sudah tertidur pulas di atas kasur lantai tipis, dijaga oleh seorang tetangga yang baik hati. Sinta menatap wajah putranya yang damai. Leo adalah dunianya. Ia adalah alasan Sinta untuk bangun setiap pagi, untuk bekerja keras, untuk terus bertahan. Anak itu memiliki mata yang mirip dengannya. Namun senyumnya mengingatkan Sinta pada Rico, pria yang tidak pernah ia temui lagi sejak panggilan telepon terakhir itu. Membesarkan Leo sendirian adalah perjuangan yang tak kenal akhir. Setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Ia tidak lagi memimpikan tas mahal atau mobil mewah. Mimpinya kini jauh lebih sederhana. Bisa membayar uang sewa tepat waktu, memastikan Leo tidak pernah kelaparan, dan berharap anaknya bisa sekolah dengan layak suatu hari nanti. Kemarin, saat sedang menunggu pelanggan di warung, matanya tertumbuk pada sebuah majalah bisnis yang tergeletak di meja. Di sampulnya, terpampang foto seorang wanita yang sangat ia kenal. Vera. Judulnya tertulis dengan huruf besar, Vera Anindita, membangun kerajaan dari kehancuran. Sinta menatap foto itu untuk waktu yang lama. Kakaknya tampak begitu berkuasa, begitu anggun,
begitu jauh dari jangkauannya. Tidak ada rasa iri yang membara seperti dulu. Yang ada hanyalah rasa sakit yang tumpul dan penyesalan yang begitu dalam. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca etalase warung yang kotor. Seorang wanita kurus dengan lingkaran hitam di bawah mata, rambutnya diikat seadanya, dan tangannya kasar karena sabun cuci. Ia menatap foto Vera, lalu menatap bayangannya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia sadar, Vera tidak merebut apapun darinya. Justru dialah yang telah membuang satu-satunya hal paling berharga yang pernah ia miliki, cinta dan keluarga. Hukuman untuknya bukanlah kemiskinan, melainkan kesadaran abadi akan apa yang seharusnya bisa ia miliki jika ia memilih jalan yang berbeda. Ia membuang napas panjang, lalu berjalan masuk ke dalam kontrakannya, mematikan lampu, dan berbaring di samping putranya. Malam itu, di apartemennya yang mewah, Vera berdiri di balkon, menatap taburan bintang di langit. Adrian memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Vera. "Sedang memikirkan apa?" tanyanya lembut. Vera tersenyum. "Memikirkan betapa beruntungnya aku." Ia tidak lagi memikirkan masa lalu, tidak lagi memikirkan orang-orang yang telah menyakitinya. Ia memikirkan masa kini yang damai dan masa depan yang cerah membentang di hadapannya. Ia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya dan keluar di sisi lain, bukan hanya sebagai seorang penyintas, tetapi sebagai seorang pemenang yang menemukan jati dirinya sendiri. Gema dari masa lalu itu mungkin akan selalu ada, tetapi kini suaranya begitu samar, begitu jauh, tertelan oleh musik indah dari kehidupannya yang baru. Ia memejamkan mata, merasakan hembusan angin malam di wajahnya, dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa fajar yang baru telah benar-benar tiba.